Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarendra Regiana. Video kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran HAM. Sebelumnya, kita masuk ke dalam pengertian HAM. Hak asasi manusia berkaitan dengan hak dasar basic right yang merupakan hak yang menjadi prioritas mutlak dalam masyarakat nasional maupun internasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dalam arti material maupun non-material. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu deklarasi PBB Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Pengertian pelanggaran HAM. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian membatasi atau mencabut HAM seorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Secara sederhana, HAM adalah suatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Jika HAM seorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan, maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM. Jenis-jenis pelanggaran HAM. Yang pertama, pelanggaran HAM biasa adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Namun ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contoh pelanggaran HAM ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain-lain. 2. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Contoh pelanggaran HAM berat itu peristiwa Talang Sari. Peristiwa Talang Sari 1989 adalah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 7 Februari 1989. Nama Talang Sari diambil dari tempat terjadi peristiwa ini. Talang Sari adalah sebuah dusun di desa Rajabasa Lama, Waijapara, Lampung Timur. Peristiwa Talang Sari terjadi karena penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Saat itu pemerintah, polisi, dan militer menyerang masyarakat sipil di Talang Sari. Peristiwa Talang Sari terjadi karena penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Saat itu pemerintah, polisi, dan militer menyerang masyarakat sipil di Talang Sari. Catatan Komnas HAM, peristiwa Talang Sari menewaskan 130 orang, 77 orang dipindahkan secara paksa atau diusir, 93 orang haknya dirampas secara sewenang-wenang, dan 46 mengalami penyiksaan. Jumlah korban secara pasti tidak diketahui hingga saat ini. Tragedi Talang Sari berawal dari penetapan semua partai politik harus berasaskan Pancasila sesuai dengan usulan pemerintah kepada DPR dalam UU Nomor 3 Tahun 1985. Sejak aturan itu ditetapkan, seluruh organisasi masyarakat di Indonesia wajib mengusung Pancasila. Hal tersebut juga berlaku untuk ormas keagamaan. Jika tak mengusung asas Pancasila, ormas tersebut dianggap membahayakan negara karena menganut ideologi terlarang. Hal ini terjadi pada kelompok kecil bernama Usroh yang diketuai Abdullah Sungkar. Kelompok Usroh diburu oleh pemerintah Orde Baru. Kelompok ini melarikan diri ke Lampung. Di Lampung, Usroh bergabung dengan pengajian Warsidi, seorang petani sekaligus guru ngaji. Kehadiran kelompok Usroh diterima oleh Warsidi karena memiliki tujuan yang sama, yakni mendirikan kampung kecil untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada 1 Februari 1989, Camat Waijapara Zulkifli Maik bertukar surat dengan Komandan Rayon Militer Waijapara
Jepara Kapten Suetiman. Dalam suratnya, Zulkifli menjelaskan informasi yang didapat oleh Kepala Desa Raja Basa Lama, Amir Puspa, Miga, dan Kepala Dusun Talangsari Sukidi tentang keberadaan pengajian yang dianggap berkaitan dengan gerakan Islam garis keras. Kapten Suetiman meminta Kepala Desa untuk mengawasi Warsidi dan kelompoknya. Laporan dari Kepala Desa terkait aktivitas kelompok Warsidi diteruskan ke Kodim Lampung Tengah. Mayor Oloan Sinaga, Mayor Oloan mengirimkan sejumlah anggotanya mengawasi kelompok Warsidi ke Dusun Talangsari. Kedatangan para anggota Kodim menyebabkan bentrokan dengan masyarakat hingga menewaskan Kapten Suetiman. Pada 7 Februari 1989 ketika pukul 4 pagi, militer menyerang Talangsari. Penyerangan itu dilakukan di bawah komando Korem Garuda Hitam 043 yang dipimpin oleh Kolonel Hendro Priyono. Penyerangan dilakukan dengan menyasar jamaah pondok pesantren pengajian Warsidi. Penyerangan dilakukan saat jamaah yang datang dari berbagai daerah bisa mengadakan pengajian akbar dengan posisi tapal kuda. Para tentara mengarahkan tembakan secara bertubi-tubi dan melakukan pembakaran pondok rumah panggung. Diduga rumah panggung tersebut berisi ratusan jamaah yang terdiri dari bayi, anak-anak, ibu hamil, serta orang tua. Sebanyak 246 jamaah dinyatakan hilang. Ratusan orang disiksa, ditangkap, ditahan, dan diadili secara semena-mena. Pasca peristiwa itu, Talangsari ditutup umum dengan penguasaan tanah berada di bawah Korem Garuda Hitam. Perkembangan peristiwa Talangsari. Menurut Kontras, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan sejak pembentukan tim khusus penyelesaian peristiwa Talangsari pada 2011. Saat itu, anggota tim terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, dan instansi pemerintahan lainnya. Pada 27 April 2021, terdapat pertemuan yang dilakukan oleh tim Balitbang, Kemenkumham, dan korban peristiwa Talangsari. Namun pertemuan ini dikecam paguyuban keluarga korban Talangsari Lampung, PK2TL. Dan Kontras sekarang dilakukan tanpa koordinasi ataupun mengundang paguyuban secara langsung. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.